Baik, selamat siang bersama kami kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kejahatan pada platform e-commerce. Dengan saya Alison De Jesus. Dengan saya Agustina Satini Soekardi. Dengan saya Sri Wahyuningsi. Yang pertama, Grab Toko dilaporkan atas dugaan penipuan yang merugikan konsumen hingga miliaran rupiah. Yuda Manggala Putra, pemilik PT Grab Toko Indonesia, grabtoko.com, ditangkap oleh Bareskrim Polri terkait tuduhan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen hingga miliaran rupiah dalam transaksi elektronik. Ia diduga melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur penyebaran informasi palsu yang merugikan serta pasal 378 KUHP tentang penipuan. Kasus ini mendapat perhatian publik karena kebanyakan konsumen yang dirugikan oleh praktik penipuan dalam belanja daring. Undang-Undang ITE lama dan baru. Undang-Undang ITE lama. Dalam Undang-Undang ITE lama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penipuan dalam transaksi elektronik tidak diatur secara spesifik. Undang-Undang ITE 2008 lebih fokus pada perlindungan data, kejahatan cyber, dan penyeberangan informasi. Pasal 28 ayat 1 mengatur larangan penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain. Namun, tidak secara jelas menyebutkan penipuan dalam transaksi elektronik. Pasal 45 ayat 2 mengancam pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda sebesar 1 miliar untuk pelanggaran ini. Undang-Undang ITE baru. Dalam Undang-Undang ITE baru versi 2024, perlindungan terhadap penipuan elektronik lebih jelas. Pasal 28 ayat 1 mengatur larangan penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dengan ancaman pidana yang lebih spesifik. Pasal 45A ayat 1 menyatakan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda sebesar 1 miliar. Pasal 36 dan 15 juga menambah ketegasan terhadap tanggung jawab penyelenggaraan sistem elektronik yang dapat dikenakan sanksi jika tidak melindungi konsumen dengan baik. Lalu kita masuk pada dampak. Dampak sosial kasus ini menurunkan kepercayaan konsumen terhadap platform belanja daring, terutama yang belum terbukti kredibilitasnya. Konsumen menjadi lebih khawatir akan kerugian finansial yang dapat merusak rasa aman dalam bertransaksi online. Selain itu, industri e-commerce Indonesia menghadapi stigma negatif yang bisa merugikan pelaku usaha jujur. Lalu kita masuk pada hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum melalui Undang-Undang ITE dan KUHP dalam pemberantasan penipuan digital. Penangkapan pemilik grup toko memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan cyber. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online semakin diperkuat, mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik serta mengevaluasi regulasi e-commerce untuk mencegah penipuan serta serupa di masa depan. Lalu kita masuk pada yang kedua, itu 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Pada Maret 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data besar-besaran yang mempengaruhi sekitar 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant. Data yang bocor mencakup informasi pribadi seperti nama, email, tanggal lahir, nomor telepon, dan kata sandi yang masih terenkripsi. Peretas yang dikenal dengan nama Wisondak mengungkapkan kebocoran ini pada Mei 2020 dan menjual data tersebut di dark web. Tokopedia mengonfirmasi bahwa data penyebaran tidak terdampak dan kata sandi tetap terlindungi. Kita masuk pada Undang-Undang ITE lama dan baru. Undang-Undang ITE lama, kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 berhubungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Versi lama khususnya pada pasal 26 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi meski tidak memberikan sanksi tegas atas kelalaian dalam perlindungan data. Pasal 15 yang mengatur kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk menjaga keamanan data juga relevan.
Tetapi Undang-Undang ITE lama tidak memiliki standar teknis yang jelas. Pasal 32 dan 36 mengatur pencurian data dan akses ilegal, namun tidak mengatur kewajiban penyelenggara dalam menjaga data pribadi secara spesifik. Undang-Undang ITE baru, Undang-Undang ITE 2024 memberikan perlindungan lebih ketat kepada data pribadi. Pasal 26 mensyaratkan persetujuan penggunaan sebelum data mereka dikelola oleh penyelenggara yang relevan dengan kebocoran data Tokopedia. Pasal 32 menetapkan kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi dengan sanksi jika penyelenggaraan gagal melaksanakannya. Pasal 58 dan 59 memperkenalkan kewajiban pelaporan kebocoran data serta sanksi administratif bagi penyelenggara yang lalai dalam melindungi data. Lalu kita masuk pada dampak. Di sini dampak sosial yang pertama, kepercayaan pengguna terganggu. Kebocoran data mengurangi rasa aman pengguna dalam menggunakan platform e-commerce yang bisa mengurangi loyalitas dan kepercayaan mereka terhadap Tokopedia. Yang kedua, kehilangan privasi. Data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan untuk penipuan atau phishing yang berisiko menyebabkan kerugian finansial dan emosional bagi pengguna. Dan yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Data yang bocor dapat dimanfaatkan untuk menciptakan identitas palsu atau menyebarkan informasi yang merugikan individu atau kelompok lain. Lalu kita masuk pada hukum. Yang pertama ada tuntutan hukum. Berdasarkan Undang-Undang ITE 2024, Tokopedia dapat dikenakan sanksi karena gagal melindungi data pribadi penggunanya sesuai dengan pasal 32 dan 36. Yang kedua ada sanksi administratif dan pidana. Tokopedia dapat dikenakan denda atau pemutusan akses pasal 59, sementara peretas yang menjual data di dark web dapat dijerat pidana pasal 36. Yang ketiga ada kewajiban laporan. Tokopedia wajib melaporkan kebocoran data kepada pengguna dan pihak berwenang sesuai dengan pasal 58. Kegagalan melaporkan dapat menambah risiko hukum yang lebih besar bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada Bukalapak akui 13 juta data yang dijual hacker adalah peretasan di Maret 2019. Pada Mei 2020, seorang hacker dengan username Straxmilit mengaku memiliki 13 juta data pengguna Bukalapak yang dijual di forum Right Forums. Bukalapak menanggapi bahwa data tersebut merupakan hasil peretasan yang terjadi pada Maret 2019, bukan kejadian baru. Data yang bocor berasal dari upaya peretasan pada 2015 hingga 2017 dan telah dibocorkan oleh hacker asal Pakistan. Gnotich Players. Bukalapak memastikan bahwa data saat ini aman dan tidak ada peretasan terbaru. Mereka juga menjamin perlindungan data pengguna yang telah diperkuat dengan sistem keamanan ganda. Kemudian ada UU ITE lama dan baru. UU ITE lama berdasarkan UU ITE yang lama, khususnya pasal 26 dan pasal 27. Penyebaran data pribadi tanpa izin merupakan tindakan ilegal. Jika data pengguna yang bocor digunakan untuk tujuan yang merugikan atau diperdagangkan tanpa persetujuan, maka pelaku bisa dikenakan hukuman pidana. Dalam kasus ini, jika data yang dibocorkan digunakan untuk penipuan atau kegiatan kriminal lainnya, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi pidana. Kemudian ada UU ITE baru. UU ITE 2024 memberikan penguatan terhadap perlindungan data pribadi. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan yang lebih jelas mengenai kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk menjaga data pribadi pengguna, pasal 15 dan 17. Jika peretasan atau kebocoran data terjadi, perusahaan seperti Bukalapak bisa dikenai denda yang lebih besar atau bahkan tindakan hukum lain terkait kelalaian dalam menjaga data. UU baru ini juga lebih tegas dalam memberi sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dampaknya, yang pertama ada dampak sosial. Peretasan dan kebocoran data dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap platform e-commerce, mengurangi minat pengguna untuk bertransaksi online. Masyarakat bisa merasa khawatir mengenai keamanan data pribadi mereka.
termaksud informasi finansial dan alamat email. Hal ini berpotensi menghambat perkembangan industri digital di Indonesia karena konsumen semakin berhati-hati dan dalam berbagi informasi pribadi secara online. Kemudian ada dampak hukumnya. Dalam konteks hukum, jika terbukti ada kelalaian dalam pengolahan data pribadi, Bukalapak atau pihak terkait bisa dikenakan sanksi administratif atau denda sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE 2024. Selain itu, jika hackers atau pihak yang membocorkan data terbukti melakukan tindakan yang merugikan konsumen atau pelanggan privasi, mereka bisa dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan UU ITE maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu KUHP. Kemudian ada Lazada kebobolan 1,1 juta data pengguna Redmart di Retas. Pada 20 Oktober 2020 terjadi peretasan terhadap data pengguna Redmart, platform supermarket online yang dimiliki Lazada. Sebanyak 1,1 juta data pengguna nomor telepon, 1,1 juta data pengguna yang mencakup informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, email, alamat, password, dan nomor kartu kredit berhasil diakses oleh hacker dan diperjualbelikan secara online. Lazada mengkonfirmasi bahwa data yang dicuri sudah kadaluarsa sejak Maret 2019 dan berasal dari itu database yang dihosting oleh pihak ketiga. Meski begitu, Lazada memastikan bahwa data pengguna di Asia Tenggara tidak terpengaruh. Sebagai respon, Lazada mengamankan sistem dan meminta pengguna untuk mengganti kata sandi mereka. Kemudian ada UU ITE lama dan UU ITE baru. UU ITE lama menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, tindakan peretasan ini bisa dikategorikan sebagai penyelenggaraan terhadap pasal 30 yang mengatur terhadap larangan melakukan tindakan yang mengganggu atau merusak sistem elektronik. Pasal ini mengancam dengan hukuman pidana bagi pihak yang secara ilegal mengakses dan mengambil data tanpa izin. Tindakan persyaratan ini juga melanggar pasal 32 yang mengatur tentang pemanfaatan sistem elektronik untuk tujuan yang melanggar hukum seperti pencurian data pribadi. Kemudian ada UU ITE baru. Dengan adanya UU ITE yang baru yang mengatur lebih jelas tentang perlindungan data pribadi, peretasan seperti yang dialami oleh Lazada dan Redmart dapat dikenakan sanksi lebih berat. UU ITE 2024 menekankan pada perlindungan data pribadi yang lebih ketat dan kewajiban bagi penyelenggaraan sistem elektronik untuk melindungi informasi pribadi penggunanya. Tindakan peretasan ini bisa melanggar ketentuan dalam pasal 8 yang mengatur tentang kewajiban perlindungan data pribadi dan pasal 12 yang mencakup tindakan yang merugikan pengguna data. Selain itu, pelaku peretasan bisa dijerat dengan pasal 45A yang mengancam dengan pidana jika terbukti melakukan pengambilan data tanpa izin. Kemudian ada dampak sosial. Peretasan ini dapat menyebabkan kecemasan di kalangan pengguna internet, terutama terkait dengan keamanan data mereka. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap potensi ancaman kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Selain itu, peretasan semacam ini dapat merusak reputasi perusahaan e-commerce, mengurangi kepercayaan konsumen terhadap platform-platform online, dan mendorong adanya pengawasan keamanan digital. Kemudian ada dampak hukum. Dari segi hukum, peretasan ini dapat berujung pada proses hukum terhadap pelaku yang melakukan tindakan ilegal ini, termaksud tuntutan pidana sesuai dengan UU ITE yang berlaku. Pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data, baik itu pihak internal perusahaan ataupun pihak ketiga yang menangani penyimpanan data, juga bisa dijerat dengan sanksi administratif atau pidana. Selain itu, pengguna yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baik secara individu maupun kolektif atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU PDP yang kini berlaku.
Baik, kita masuk pada bagian penipuan belanja e-commerce platform marak di Indonesia. Penipuan belanja online e-commerce menjadi kasus terbesar kedua yang dilaporkan oleh Barreskrim Polri di Indonesia. Survei yang dilakukan ESA menunjukkan bahwa 59% responden di Indonesia pernah menghadapi potensi penipuan online. Dengan 19% di antaranya terkait belanja e-commerce. Penipuan ini umumnya berupa penipuan gadget atau pakaian. Meskipun pakaian konsumen percaya pada langkah-langkah keamanan dari penggeser online, lebih dari 91% responden tetap berhati-hati dan melakukan tindakan pencegahan seperti memeriksa ulasan produk atau penjual. Undang-undang ITE lama dan baru. Undang-undang ITE lama, dalam Undang-undang ITE yang lama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penipuan melalui e-commerce diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Pasal 27 melarang penyebaran informasi elektronik yang merugikan orang lain, termasuk penipuan. Sedangkan Pasal 28 mengatur tindakan pidana terkait transaksi elektronik yang melibatkan unsur penipuan. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda. Undang-undang ITE baru. Dalam revisi Undang-undang ITE tahun 2024, peraturan terkait kejahatan dunia maya semakin diperketat. Penipuan online yang melibatkan e-commerce diatur lebih tegas dengan peningkatan sanksi bagi pelaku yang menggunakan teknologi digital untuk menipu. Undang-undang ITE yang baru juga memberikan perlindungan lebih baik terhadap konsumen dengan menegakkan perlunya perusahaan e-commerce untuk memastikan keamanan data konsumen dan mencegah kebocoran data. Baik, dampak yang pertama, dampak sosial. Penipuan e-commerce mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap belanja online, yang merupakan aktivitas utama dalam ekonomi digital Indonesia. Meskipun konsumen semakin sadar akan risiko, banyak yang tetap melanjutkan berbelanja tanpa melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keaslian situs atau penjual. Hal ini berpotensi mengurangi partisipasi aktif dalam ekonomi digital dan memperburuk persepsi publik terhadap keamanan transaksi online. Dampak hukum. Penipuan belanja online yang marak dapat menyebabkan pelaku dituntut berdasarkan Undang-Undang ITE. Sanksi pidana bagi pelaku dapat berupa pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 1 miliar. Selain itu, perusahaan e-commerce yang tidak melindungi data konsumen atau gagal mencegah penipuan dapat dikenakan sanksi administratif atau denda, serta kehilangan kepercayaan konsumen yang merugikan reputasi mereka di pasar. Berikut 200.000 data pengguna Facebook Marketplace bocor di forum hacker. Sekitar 2.000 data pengguna Facebook Marketplace bocor di forum hacker. Data yang bocor mencakup nomor ponsel, alamat email, dan informasi pribadi lainnya yang diduga dicuri oleh peretas yang menyusup ke sistem kontraktor Meta melalui pegangan Discord atau Olgoson. Kebocoran ini berpotensi digunakan dalam serangan phishing dan pembajakan akun, terutama melalui SIM sweeping untuk mencuri kode autentikasi multifaktor. Insiden ini menambah deretan kebocoran data yang dialami Meta. Sebelumnya dengan kebocoran ini lebih dari 500 juta akun pada tahun 2021. Undang-Undang ITE lama dan Undang-Undang ITE baru. Undang-Undang ITE lama, kebocoran data
pengguna Facebook Marketplace dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE yang lama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 26 yang mengatur pengolahan data pribadi dengan kewajiban menjaga kerahasiaan dan keutuhan data tersebut, yang hanya boleh dilakukan dengan izin pemiliknya. Kebocoran data yang terjadi tanpa izin pemilik data dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi. Selain itu, pasal 27 ayat 3 melarang penyebaran informasi elektronik yang dapat merugikan pihak lain, termasuk pencurian atau penyalahgunaan data pribadi. Jika data yang bocor digunakan untuk tujuan jahat, pelaku bisa dijerat dengan pasal ini. Undang-Undang ITE baru. Dalam revisi Undang-Undang ITE baru 2024 pada pasal 26A mempertegas perlindungan data pribadi dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data-data pribadi yang mereka kelola. Jika terjadi kebocoran, mereka bisa dikenakan sanksi administratif atau pidana. Sementara itu, pasal 40 mengatur sanksi pidana bagi siapapun yang menyebarluaskan data pribadi tanpa izin dengan ancaman hukuman penjara atau denda. Dengan demikian, kebocoran data ini bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ITE baru tahun 2024. Dampak sosial kebocoran data ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Informasi pribadi yang terekspos berisiko dimanfaatkan untuk penipuan atau tindak kejahatan lainnya. Masyarakat yang merasa datanya tidak aman bisa mengurangi penggunaan layanan berbasis data pribadi, yang pada gilirannya dapat menurunkan literasi sosial dan ekonomi digital. Dampak hukum. Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang pelanggaran perlindungan data pribadi. Jika kebocoran data ini terbukti diakibatkan oleh kelalaian pihak penyelenggara layanan, mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Selain itu, pelaku yang membocorkan data bisa dijerat dengan pasal 48 yang mengatur tentang sanksi pidana bagi mereka yang melanggar hak privasi individu atau menyebar data pribadi tanpa izin, dengan hukuman penjara atau denda. Sekian presentasi kami dari kelompok 6. Terima kasih.